ini dia. Jadi kalau tadi dari hasil sharing saya tadi sedikit dikatakan bahwa bahagia itu pilihan dan keputusannya ada pada kita. Ya, jadi tidak ada lagi kalau saya bahagia jika, ya, saya bahagia tapi itu tidak lagi. Jadi bahagia itu pilihannya ada di kita. Kita mau bahagia atau tidak, gitu kan ya. Tapi Kak, saya ini udah berusaha untuk bahagia, tapi kenapa ya pasangan saya ini kok susah banget gitu. Dia tidak mau gitu kan ya, memperbaiki dirinya, tidak mau berubah. Biarkanlah pasanganmu gitu kan ya, menentukan jalannya sendiri. Biarkanlah dia ya dengan latihan-latihan di dalam hidupnya yang Tuhan sudah rancang untuk pasangan Anda. Iya, ini anak-anak saya kok susah banget diatur ya gitu. Mereka itu membuat hidup saya tidak bahagia. Mereka itu bikin saya susah. Nah, biarkanlah anak-anak Bapak Ibu dengan kehidupannya masing-masing. Kita sebagai orang tua hanya berada di belakang untuk mengarahkan mereka, mengingatkan mereka. Tapi keputusan yang mereka ambil itu pastinya keputusan yang terbaik. Yakinlah, kalau kita yakin sebagai orang tua, vibrasinya akan nyampe ke mereka. Demikian juga dengan kepasangan. Demikian juga dengan rekan kerja kita. Demikian juga dengan atasan kita. Gitu kan ya. Nah, semua keputusannya ada pada kita. Ya, balik lagi tergantung apa? Tergantung pikiran dan hati kita. Gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol pada saat tanya jawab ya. Nah, kebetulan di sini ada rekan-rekan saya juga, ada Kak Ekoy, ada Kak Niken, ada beberapa teman saya yang banyak sekali memberikan insight-insight di dalam kehidupan saya sehingga hidup saya setiap detik, setiap waktu terus kadar bahagianya makin naik lagi, makin naik lagi, makin naik lagi. Sungguh luar biasa. Saya sangat bersyukur dengan apa pengalaman yang sudah saya dapatkan. Nah, saya mendapatkan pembelajaran. Ada yang namanya teori pena dan ada juga yang namanya teori kemelekatan. Nah, ya, teori pena saya mau jelasin sedikit karena dari sharing sahabat saya dan kakak saya tercinta di sini, Kak Ekoy, memberitahu kepada saya bahwa teori pena ini membuat hidup kita jadi berubah lebih baik. Demikian juga saya. Apa sih teori pena? Teori pena itu saya mendapatkan insight yang begitu luar biasa dari teori pena. Kalau Bapak Ibu tahu, pena itu kan adalah alat untuk menulis. Ya, ballpoint dibilangnya gitu. Nah, kita seringkali menulis dengan pena. Nah, saya punya pena. Ya, kita bayangkan ada pena nih, ya di tangan saya. Nah, pena ini harganya mahal banget yang saya punya. Ya, harganya 1,5 juta gitu ya. Merek terkenal. Ya, pena ini saya gunakan hanya untuk menandatangani proyek-proyek nilai kontrak yang gede-gede nih, Bapak Ibu gitu kan ya. Nah, suatu saat pena ini pena saya terjatuh di lantai. Dan kebetulan di rumah saya punya anjing kecil. Melihat pena itu jatuh, anjing saya langsung lari. Langsung ya dengan bahagianya dia lari lalu dia gigit pena itu. Dan buat main gitu. Wah, langsung gigit-gigit, saya tarik, nggak bisa. Ya, dia menggenggam erat pena itu. Ya, lalu saya marah dong. Itu penanya mahal. Gitu ya. Jangan rusak pena saya. Itu pena untuk saya tanda tangan kontrak. Semakin saya meninggikan suara, si Dogi semakin memainkan pena itu. Gigit-gigit gitu kan ya. Nah, lalu akhirnya pena itu dilepaskan lah. Karena saya menariknya. Pena itu kondisinya rusak. Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan saya, boleh chat Zoom ya.
di dalam benaknya si Dogi kecil ini, namanya Twinkle, Dogi saya. Sangat lucu, sangat gemas. Gitu kan ya. Apa yang ada di dalam pikirannya dia? Dengan melihat pena tersebut, lalu dia gigit-gigit. Boleh dong, silahkan. Kalau ada yang mau unmute juga boleh loh, supaya saya nggak sepi sendirian nih, kayaknya kok sepi ya saya. Nah, kata Kak Niken, mainan. Kata Kak Novi, dianggap mainan. Ya, kata Kak Gita, itu mainan. Oke, ya betul banget. Jadi, bisa jadi dia bilang bahwa itu adalah mainan. Tapi, saya bilangnya itu pena penting loh di dalam hidup saya untuk tanda tangan. Pada saat saya memiliki persepsi yang berbeda dengan si Dogi, gitu kan ya, akhirnya timbullah konflik. Saya marah, si Dogi saya paksa untuk tarik juga marah. Iya betul Kak Santi. Twinkle menemukan kebahagiaannya karena dia dapat mainan gitu kan ya. Tapi dari sisi sayanya malah saya marah. Karena kita punya persepsi yang berbeda terkait pena tersebut. Nah, teori pena ini mau mengatakan bahwa setiap orang punya cara pandang yang berbeda. Ya, kalau misalnya si Twinkle melihat itu sebagai mainan, kalau saya melihatnya itu sebagai pena itu sebagai barang mahal, ya, yang membuat saya bahagia kalau saya dapat kontraknya, wow gitu kan ya nilainya pakai ballpoint itu. Nah, itu kira-kira teori pena. Jadi balik lagi, semua tergantung dari apa yang kita pikirkan. Berikutnya adalah teori kemelekatan, menyambung dari teori pena tadi. Pada saat kita punya kemelekatan yang tinggi terhadap suatu barang, terhadap sesuatu yang kita punya, gitu kan ya, itu akan membuat kita juga menjadi kurang bahagia. Contoh, pada saat saya memahami si Twinkle tadi, Twinkle, kamu seneng banget ya dapat mainan dari aku pena ini. Huk, 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 gitu kan ya. Dia pasti akan mengatakan seperti itu. Dia muter-muter, buntutnya dia goyang-goyang. Itu menandakan seorang Dogi bahagia kan, gitu kan ya. Nah, pada saat kita memahami bahwa, oh ya kamu seneng ya, itu anggapnya mainan ya. Karena kita mencoba untuk memahami, akhirnya kita bahagia bersama. Oke, aku ganti ya sama mainan yang lain. Bukan yang ini Twinkle. Gitu kan ya, karena ini bukan mainan. Saya kasih ya mainan yang lain, saya kasih mainan yang lain. Akhirnya dia melepas pena yang dia genggam atau yang dia gigit. Gitu. Nah, demikian juga dengan teori kemelekatan. Ya, pada saat kita berbicara bahwa itu penanya pena mahal loh, itu untuk tanda tangan kontrak loh, itu ada kemelekatan di dalam diri kita. Itu yang membuat seringkali kita menjadi kurang bahagia. Tapi pada saat kita mencoba untuk mengosongkan bahwa pena ini, kalau dia bukan pena yang mahal, kalau dia bukan pena yang untuk tanda tangan kontrak yang nilainya begitu besar, ya dia tetap hanya sebuah pena. Ya pena, tugasnya untuk menulis. Pada saat kita merasakan bahwa ya itu adalah pena. Ya akhirnya kita mengurangi kemelekatan kita yang begitu kuat, itu yang membuat kita menjadi lebih tenang hidupnya, lebih bahagia hidupnya. Itu tadi terkait contoh pena ya. Dalam kehidupan kita yang lain contohnya, yang lebih mudah adalah yang sering kita alami, mungkin di sini tidak hanya para perempuan gitu ya, di sini juga ada bapak-bapak. Bapak-bapak ini juga sering bilang bahwa ini ibu ini gitu ya, istri ini kok iya gak berhenti-berhentinya ngomong dari melek itu lihat buka mata gitu kan ya, sampai nutup mata itu kok iya ceriwis terus gitu kan ya. Pada saat kita menggunakan teori pena, si bapak ini pasti akan bilang bahwa oh ya wis, betapa bahagianya istriku, masih banyak ngomong, jadi rasanya di rumah ini hangat gitu kan ya, menyenangkan. Itulah bahagia.
Ya, tapi pada saat kita tidak memahami atau kurang memahami, tidak menggunakan konsep teori pena, aduh rasanya pusing banget nih istriku, ngomel terus, ngomong terus, berisik gitu kan ya. Nah, itu kita tidak merasakan bahagia. Dan pada saat kita menggunakan teori kemelekatan, harusnya nih istri-istri itu nurut sama suami, misalnya begitu, gitu kan ya. Karena pemegang kekuasaan di rumah itu kan pemegang keputusan adalah suami. Jadi semua istri harus nurut sama suami. Pada saat ada kemelekatan di dalam diri kita, Pilih apa yang ya, caranya gunanya? rasanya pasti kebahagiaan itu menjauh Nanti dari malah kita. manfaat ya. Ya, jadi Bapak Ibu, teori pena dan teori kemelekatan ini bisa menjadi konsep ataupun Menambah landasan ilmu. kita untuk menjadi kita lebih bahagia, gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, hal yang penting untuk kita bisa bahagia adalah yang pertama itu kita mau memaafkan. Memaafkan untuk semua hal-hal yang kurang enak terutama yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Entah itu masa lalu ataupun saat ini. Ya, memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan orang-orang yang pernah membuat hidup kita menjadi penuh kesal, penuh amarah, kesedihan, kecewa. Ya, saya tahu itu tidak mudah. Tapi dengan kita mau memaafkan, melepas semua rasa-rasa yang tidak membuat kita nyaman, ya, itu adalah kunci dari awal kita mau bahagia. Ya. Dan yang kedua adalah kita tanam bibit baiknya. Ya. Misalnya, saya ingin bahagia. Tanam bibitnya adalah ya kita membahagiakan orang lain. Taburlah dulu, baru kita nanti akan menuai hasilnya. Taburkanlah banyak bibit kebahagiaan, gitu kan ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan banyak tuaian kebahagiaan. Seperti contohnya, saya menaburkan banyak kebahagiaan malam ini kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini dengan saya sharing kepada Bapak Ibu hal sederhana yang saya sering bagikan kepada para perempuan dan juga kepada klien-klien saya, dan itu seringkali membuat banyak keajaiban dalam kehidupan mereka dan juga kehidupan saya, gitu kan ya. Nah, saya berharap dengan saya menanamkan bibit baik pada malam hari ini, saya pun akan mendapatkan banyak tuaian kebahagiaan. Demikian juga dengan Bapak Ibu yang hadir di sini, gitu ya. Dengan sama-sama saling mau hadir di dalam ruangan Zoom ini, mau mendengarkan gitu kan ya. Yuk kita tanam bibit kebahagiaan supaya Bapak Ibu juga mendapatkan banyak kebahagiaan nantinya. Gitu ya. Oke. Nah, cara supaya kita terus bahagia adalah pertama, bertemanlah dengan orang-orang yang positif. Ya. Yang penuh senyum, yang selalu menyebarkan kebahagiaan, cerita-cerita yang menyenangkan gitu kan ya. Nah, teman-teman yang positif ini juga akan memberikan banyak kebahagiaan untuk kita. Lalu yang kedua, kembangkan diri kita. Tuhan memberikan banyak talenta di dalam diri kita. Kembangkanlah itu dengan semaksimal mungkin. Ya, misalnya kalau saya itu talent yang sangat kuat di dalam diri saya berdasarkan hasil assessment ya dari seorang coach saya itu adalah seorang developer dan sebagai seorang communicator. Ya. Nah, itu yang saya terus kembangkan di dalam diri saya. Ya, dengan cara apa? Ya, karena saya seorang developer, saya mengembangkan terus komunitas saya atau wadah saya di Vibrant Woman. Saya kembangkan juga ada satu wadah juga di dalam penelitian-penelitian saya, gitu kan, komunitas penelitian itu saya kembangkan terus menerus, gitu kan ya, sebagai bentuk saya menanam bibit kebahagiaan, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah masuklah
ke dalam komunitas. Komunitas yang positif pastinya. Ya, contohnya adalah Gema Kebijaksanaan ini. Itu kan ya. Contohnya adalah Vibrant Woman gitu kan ya. Ataupun Bapak Ibu punya komunitas lain yang memang memberikan dampak positif kepada Bapak Ibu, terus kembangkan. Karena berkomunitas itu kita sama-sama bergandengan tangan untuk kita saling menguatkan. Ya. Lalu yang keempat itu adalah perlu juga kita didampingi seorang coach. Karena bagaimanapun juga di dalam setiap kehidupan kita up and down. Ya, kita seringkali ada di bawah karena kita menghadapi suatu kondisi-kondisi yang kurang baik gitu kan ya. Kita perlu didampingi coach juga untuk kita diingatkan kembali. Yuk naik kembali. Ya, bukan berarti kondisi drop itu nggak baik ya. Baik justru. Karena saya sering bilang sama teman-teman saya bahwa pada saat kita drop, pada saat kita penuh masalah, pada saat kita penuh tantangan, itu kita sedang diberikan vitamin oleh Tuhan. Ya, vitamin untuk kita menjadi lebih kuat lagi. Ya, dan yang utama, satu dan yang utama adalah selalu mengandalkan Tuhan. Pada saat kita selalu merasa bahwa kita yang paling benar, kita yang paling baik, kita yang paling hebat, kita sebagai manusia seringkali jatuh dengan kesombongan kita, dengan keakuan kita. Disinilah untuk kita menggunakan lutut kita untuk bersimpuh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kita. God is my center. Jadi Tuhan adalah center kekuatan kita. Terus masukkan Tuhan di dalam pusat kehidupan kita. Karena dialah kekuatan kita. Ya, oke. Sorry. Nah, teman-teman, Pak Hari, saya mohon maaf juga. Saya mau sampaikan juga bahwa tadi memaafkan itu adalah salah satu syarat untuk kita bahagia. Nah, Vibrant Woman, saya sungguh bahagia banget ternyata connect gitu kan ya dengan apa yang kita obrolin pada malam hari ini. Bila kita mau memaafkan, gitu kan ya, kalau kita mau menanam bibit baik terus dan terus, percayalah, keajaiban sekecil apapun akan kita dapatkan. Dari keajaiban kecil, keajaiban kecil, keajaiban kecil, terus Tuhan akan bukakan pintu-pintu keajaiban untuk Bapak Ibu, terutama yang hadir pada malam hari ini. Ya, nah, Vibrant Woman tanggal 4 tanggal 4 Maret nanti itu akan mengadakan workshop yang nanti akan di-share oleh tim nantinya gitu kan ya. Workshopnya adalah praktek memaafkan. Ya, kemarin ini kita adakan acara obrolannya, tapi setelah acara obrolan kemarin gitu kan ya, kami akan mengadakan workshopnya di tanggal 4 Maret tahun 2023 kita adakan secara hybrid. Nah, bagi yang berminat nanti boleh menghubungi marketing kami yaitu Desti, nomornya nanti akan di-share oleh tim di chat Zoom kita pada malam hari ini. Ya, jadi memaafkan itu adalah cara yang paling luar biasa kekuatannya untuk kita mendapatkan kebahagiaannya. Tapi memaafkan itu seringkali mudah untuk disampaikan di bibir, tapi nggak mudah juga untuk mempraktekkan. Jadi makanya kami ingin mengajak Bapak Ibu di sini juga untuk praktek memaafkan dengan tepat sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan yang utuh dan sebenarnya, gitu kan ya. Nanti akan dibawakan oleh Coach Eba ya, atau nama lengkapnya adalah Coach Santi Soekarno ya. Oke. Seperti tadi yang saya sampaikan, keajaiban akan terus terjadi pada diri kita bila kita bahagia. Tapi sebelum kita mau mencapai bahagia, kita harus memaafkan terlebih dahulu. Ya, bila kita bahagia, maka diri kita akan mengeluarkan pancaran energi yang luar biasa dan akan mendatangkan keberlimpahan. Begitu ya. Sedikit sharing dari saya adalah seorang Regina Diti dahulu, ya, itu tidak seperti
Regina Diti yang hari ini, malam ini ada di layar Bapak Ibu. Ya, yang penuh senyum, berbicara dengan tenang, berbicara dengan penuh kelembutan gitu kan ya. Nah, itu berbeda dengan Regina Diti yang dulu. Regina Diti yang dulu itu adalah Regina Diti yang sombong, mengandalkan kekuatan diri, itu kan ya, kurang dekat dengan Tuhan, ya, belum mengenal konsep teori pena, belum mengenal konsep teori kemelekatan, sehingga yang ada adalah ambisi untuk mencapai sesuatu. Tapi malam ini seorang Regina Diti menemukan banyak keajaiban, mendapatkan banyak keberlimpahan, terutama teman-teman saya yang hadir pada malam hari ini, yang selalu menguatkan saya, gitu kan ya. Orang-orang baik yang ada di sekitar saya, itu yang membuat banyak keajaiban di dalam kehidupanku. Tapi catatannya, saya melepas semua amarah, kekesalan, kebencian, itu semua saya lepas. Saya maafkan sehingga kemudian pintu-pintu keajaiban saya terbuka satu demi satu. Karena apa? Dengan memaafkan, saya lebih banyak mengeluarkan pancaran energi, ya, dan itu yang mendatangkan keberlimpahan karena saya selalu berusaha untuk penuh cinta kasih. Begitu, Bapak Ibu, makanya pesan saya berbahagialah, ya, karena itu sangat sekali memberikan keberlimpahan. Ya, oke, ini sharing saya. Saya Regina Diti. Saya mengucapkan terima kasih. Yuk kita sama-sama untuk saling berbagi kebahagiaan bersama pada malam hari ini dan untuk kehidupan kita ke depan. Begitu Pak Hari. Terima kasih. Selamat malam. Yuk kita ngobrol-ngobrol sekarang.